Siapa yang masih mempertimbangkan apa kata orang tentang dia, berarti pada saat yang sama dia mengecilkan apa kata Allah tentang dia. Itu orang tauhidnya bermasalah. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini para istri ya ibu-ibu ya? Oh iya, baik. Ibu-ibu sudah dari tadi nyampe? Sudah ya? Oke. Udah jam 1. Serius, cius. Yang 1. Hai. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara banyak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena terlalu luas, maka hari ini saya akan khususkan membahas tentang bab hablum minan nas. Bagaimana Rasul, kita semua berkaca pada Rasulullah untuk menjalin hubungan baik dengan manusia. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah ketemu saya belum? Udah, di mana? Oh iya, tapi sebagian belum? Oh, belum. Baik, biasanya memang pertama kali hadir saya akan membahas tentang bab hablum minan nas, karena nanti kalau yang dibahas yang sulit-sulit tak mau pula nanti mengaji ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah yang mesti kita tiru terkait dengan bagaimana dia menjalin hubungan baik dengan manusia. Kita mulai ibu-ibu ya. Jadi gini ibu-ibu, berurusan dengan manusia itu jauh lebih susah dibanding berurusan dengan Allah. Kalau kita punya salah dengan Allah, taubat kita, selesai masalah. Ustazah Nela, saya nggak sholat, taubat. Ustazah, saya nggak puasa, kodo puasanya. Nggak bisa kodo, ganti dengan fidyah. Ustazah, saya nggak bayar zakat, rapel zakatnya. Ustazah, saya mau sholat jauh, kampung saya jauh, kiri kanan hutan. Kalau kampungnya jauh, lebih 80 kilo boleh jamak. Zuhur asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Maghrib isya digabung jadi satu, dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Jauh jamak. Ustazah, saya susah mau sholat, kiri kanan hutan, pom bensin nggak ada, kejebak macet, nggak ada air, tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, tempelkan ke dashboard mobil, tempelkan ke kursi mobil. Asal jangan kepala supir aja lah ibu tempel. Lalu basuh mukanya sekali aja, jangan 3 kali pula, jerawat pula nanti. Lalu ambil lagi tangannya, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Tayamum hanya muka dan tangan saja. Tayamum tak pakai kumur-kumur. Ya, basuh muka, basuh tangan, sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Ustazah, saya belum hijrah, saya masih pakai celana. Sholat nggak boleh pakai celana. Ambil kain sarung, tutupkan ke tangan, sepergelangan tangan boleh nampak, kerudung cukup sampai dada saja. Sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Semua kalau urusan dengan Allah ada solusinya. Ustazah, saya susah mau sholat, saya ada anak kecil. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ditarik-tariknya telekung saya ustazah. Ma. Jangan ibu bilang, oh ya awas dulu. Jangan. Dia tegak, bawa ruku, bawa sujud. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Tegak di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Asal jangan ibu ajak main bola aja lah dulu. Rukhsatun minallah libanatikum wali abnaikum inda sholat. Ada keringanan Allah untuk orang yang punya anak kecil ketika sholat. Ustazah, saya susah mau sholat, apalagi sakit ustazah, tak bisa sholat tegak, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, gerakkan jempol kaki setiap takbir. Tak bisa jempol kaki, gerakkan jari tangan. Tak bisa jari tangan, gerakkan mata. Tak bisa mata, gerakkan bibir. Gerakkan lidah setiap takbir. Tak bisa lidah, ucap dalam hati. Tak bisa dalam hati, mati berarti ya. Pokoknya dengan Allah semua ada solusinya. Jauh jamak, nggak ada air, tayamum. Ada anak, gendong anaknya.
Nggak puasa, kodok. Nggak bisa kodok, fidyah. Nggak sholat, taubat. Nggak zakat, rapel. Dengan Allah semua ada solusinya, mudah. Tapi ingat ibu-ibu, berurusan dengan manusia tak semudah berurusan dengan Allah. Kalau punya salah dengan Allah, taubat, selesai masalah. Tapi kalau punya salah dengan manusia, tak cukup dengan taubat sampai kita minta maaf kepada orang itu. Salah dengan manusia nggak akan selesai dengan sholat taubat, tak selesai dengan tasbih, tak selesai dengan sholat taubat, tak selesai dengan ibadah sunnah. Nggak bisa. Dosa dengan manusia tidak akan selesai sampai kita minta maaf. Perkara dimaafkan atau tidak itu nanti urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita minta maaf. Tapi ingat ibu-ibu, minta maaf dengan Allah tidak sama dengan minta maaf sama manusia. Saya ulangi, minta maaf kepada Allah tidak sama dengan minta maaf sama manusia. Kalau minta maaf kepada Allah, silahkan buka aib kita, nggak apa-apa. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi saya nyuri uang suami ya Allah, rencananya sore ya lagi ya Allah. Kalau dengan Allah tuh punya salah, buka saja aib, nggak apa-apa. Ya Allah, maaf ya Allah, kata Pak Ustadz, kalau ketemu uang di jalan taruh ke masjid. Tadi saya ketemu uang 20.000 ya Allah, udah jalan kaki ke masjid, lewat salah lauk, terbeli salah ya Allah, maaf ya Allah. Kalau dengan Allah kita punya salah, buka saja aib, nggak masalah. Tapi ingat, minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan buka. Minta maaf kepada Allah, buka aib. Minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan dibilang salah kita. Itu konsepnya. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf saya minta maaf, gitu aja. Jangan ibu sambung-sambung. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Kemarin saya jalan dengan suami ibu 3 malam. Jangan berkelahi nanti. Manusia itu tidak sama dengan Allah. Kalau Allah dia tahu salah kita, belum tentu dia maafkan. Kalau Allah dia tahu salah kita, pasti dia maafkan. Kalau manusia dia tahu salah kita, belum tentu dia maafkan. Maka siapa yang bergantung kepada Allah pasti bahagia. Yang bergantung kepada manusia pasti menderita. Jadi minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan buka. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya mohon maaf lahir batin, gitu aja. Bu, saya minta maaf. Minta maaf kenapa? Kemarin waktu ibu tak datang arisan, kami ceritakan ibu, siapa-siapa aja kalian tunjuh berkelahi nanti. Ya, jadi kita wajib jaga aib kita. Ada 3 aib yang wajib kita jaga. Pertama, aib kita. Kedua, aib orang lain. Yang ketiga, aib orang yang meninggal dunia. Aib kita aja wajib kita tutup, apalagi aib orang. Tidak boleh lagi cerita-cerita tentang masa lalu. Dulu aku you can see pakaian aku, dulu aku nih jahiliyah. Jangan cerita juga lagi, karena itu bisa membuka aib sendiri. Beberapa jemaah, Ustazah, iya, saya di Pekanbaru, oke, suami saya di Medan. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Ustazah, selama suami saya di Medan, saya khilaf dengan laki-laki di Pekanbaru. Aduh, berapa lama khilafnya? Setahun saja. Wih, khilaf setahun. Khilaf. Oke, ya. Apa? Pertanyaannya, Ustazah, sekarang suami saya udah di Pekanbaru. Terus saya udah berubah, saya udah bertaubat. Enggak sama baru, udah balik suami saya. Ya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, Ustazah, ngaku enggak saya ke suami saya bahwa saya pernah khilaf? Bayangkan tuh pertanyaannya. Lalu saya bilang, ibu, kata saya, ibu yakin sudah berubah? Sudah, Ustazah. Sudah tidak melakukan lagi? Tidak, Ustazah. Ya sudah, cukup saya orang terakhir yang ibu tanyakan tentang masalah, yang ibu ceritakan tentang aib ibu. Jangan lagi cerita kemana-mana. Ustazah, tapi saya menyesal. Ganti penyesalan dengan taubat. Dalam agama kita tidak ada kata-kata menyesal. Dalam agama kita cuma ada statement taubat. Tidak ada itu kata menyesal. Menyesal ganti dengan taubat. Ustazah, tapi masa lalu saya berarti buruk. Dalam agama kita Allah tidak pernah tengok masa lalu kita kok. Dalam agama kita Allah selalu nengok siapa kita now and future, sekarang dan di masa yang akan datang. Umar bin Khattab itu kurang jelek apa? Pernah ingin membunuh Rasul, akhirnya masuk surga juga kok. Umar bin Khattab itu pernah membunuh Hafsah, ingin membunuh anak kandungnya hidup-hidup, yang pada akhirnya menjadi istri Rasul, akhirnya masuk surga juga kok. Dalam Islam Allah tidak pernah lihat masa lalu kita, yang penting bagaimana kita sekarang dan future, masa yang akan datang. Karena dalam agama kita, yang lalu biar berlalu, kita bangun hari yang baru. Karena tidak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik, dan tak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Semua kita pernah buruk, bahkan mungkin sekarang masih buruk, nggak peduli. Yang penting
penting sekarang dan di masa yang akan datang kita menjadi orang lebih baik. Tutup aib kita, jangan bilang ke siapa-siapa, apalagi aib orang. Aib orang, ini gaya orang Indonesia jaga aib, ini lucu. Saya tengok ya, misalnya ibu ini cerita ke saya, Ustazah, saya ada cerita nih, jangan bilang-bilang dah, dan tenang aja, saya tak bilang-bilang, slow bu, easy. Cuma 3 malam tahan. Saya cerita sebelah ni ada cerita ni, tapi jangan bilang tak, saya tak boleh ni sama bu pimpinan cerita ni. Iya tenang Ustazah, saya tu tak bercerita doh, dah urusan saya pun asik. Cuma 2 hari tahan cerita sama sebelah. Aku sebenarnya udah janji nak cerita nih, tapi aku nggak tahan juga nih. Tapi jangan bilang ya. Iya jangan bilang doh. Nak jadilah. Takut aku. Kau ini bikin aku penasaran mah. Kalau enggak jangan cerita tadi. Dosa lo bikin orang penasaran. Dari mana dosanya? Pokoknya gitulah. Dosa lo. Ya udah cerita juga akhirnya. Cuman sehari tahan cerita pula sama sebelah. Ini aku udah cerita nih, kita aja yang tahu ya. Ya tenang aja lah. Mana kelingking. Ujung-ujungnya jangan bilang-bilang. Satu kampung orang tahu jadinya. Itu berapa dosanya bu? Itu bukan sepele bu, itu ngeri bu. Dalam hadis dikatakan man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falau sayi'atun misluha. Siapa yang membuka aib orang lain, katakan saya tadi yang pertama kali membuka aib, kan dosa saya sekali, oke? Harusnya dosa saya cuma sekali, tapi persoalannya yang ini bocor. Akhirnya cerita, maka dosa ibu semua saya tanggung. Selagi gosip itu masih menyebar, saya tetap mendapatkan dosa yang sama tanpa ngurangin dosa ibu-ibu semuanya. Itulah namanya dosa jariah, passive income dosa, multi level dosa, download dosa, unlimited. Saya cerita cuma sekali loh. Setelah itu saya baring, saya dapat dosa. Saya mandi, saya dapat dosa. Itu bahayanya lidah. Makanya wajar Pak Ustadz sering ceramah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Karena repot dengan manusia. Allah cuma sediakan 2 tempat untuk minta maaf. Yang pertama minta maaf di dunia. Yang kedua kalau tak mau minta maaf di dunia, maka kita akan minta maaf di padang mahsyar. Kita akan cari orang-orang yang pernah kita gosipkan, yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita bikin sakit hatinya, yang pernah keluar air matanya akibat perbuatan kita. Kita akan mencari dia, termasuk orang-orang yang kita angguk-anggukkan. Maka kita akan cari dia, matahari sejengkal di atas kepala, dan kita tak pakai baju mencarinya. Pertanyaannya, macam mana mencari kawan di padang mahsyar, mencari teman di pasar kaget aja pening kepala kita. Dan orang yang kita anggukkan ceritanya, mengangguk tetap kita cari. Ingat ya, mengangguk termasuk gosip. Nggak usah ibu cerita, ngangguk aja lah. Nih. Suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bule, padek, tasali, hidup pula lagi. Aisyah merasa orang ini lucu deh. Lalu Aisyah ngomong kepada suaminya, ya Muhammad ta'al, come here. Itu bahasa saya. Sini Muhammad, ada apa istriku? Unzur Muhammad innahu mudahi. Tengok Muhammad, tuh ada orang lucu betul tuh. Apa kata Muhammad? Uskuti ya Aisyah, diam kau Aisyah. Ngapa pula diam Muhammad? Kan betulnya dia lucu. Apa pula salahnya? Aku kan ngomong benar. Aisyah protes. Apa kata Muhammad? Kalamuka li akhaka ma la tuhibbuna falal ghibah. Kau ceritakan saudaramu walaupun betul, tapi kalau yang kau bahas itu yang dia tidak suka diceritakan, termasuk gosip. Aisyah kepo dan nanya lagi, hatta matal ghibah ya Muhammad. Terus apa batasan gosip Muhammad? Apa kata Aisyah? Hatta qalas na'am. Engkau ngangguk saja gosip. Mengangguk bu. Ini wajah angguk-angguk semua. Misalnya nih ada tetangga kita cerita, bu tengok tuh semenjak suaminya ndak di rumah, banyak anak bujang depan rumahnya. Astagfirullahaladzim, iyo pula ya, la ilaha illallah, iyo ya, la haula wala quwwata illa billah. Tak nyangko kita ya, gosip nggak boleh. Terus gimana caranya ustazah? Orang tuh kan cerita, nggak mungkin kita geleng-geleng. Ada caranya gimana? Ghibah ilal islah, ganti ghibah menjadi islah. Apa beda ghibah dengan islah? Ghibah itu menceritakan tidak ada tujuan, islah menceritakan tapi ada tujuan perbaikan. Jadi kalau ada orang cerita orang kepada kita, yang mesti kita lakukan adalah reject, tolak. Caranya gimana? Caranya gini. Misalnya ibu ceritain teman ibu ke saya, ustazah, teman saya itu udahlah jarang datang pengajian, sekali datang ngangu-ngangu saja gitu. Kalau saya bilang iyo saya gosip. Oke? Caranya gimana? Caranya harus saya reject, harus saya tolak.
ala udahlah bu, masih mending dia datang, gimana kalau nggak datang gitu. Kalau itu respon ibu, itu nggak jadi gosip. Paham nih? Jadi beberapa waktu yang lalu ban mobil saya bocor depan masjid, paku masuk gede. Jemaah udah bubar, saya bingung, kalau saya cabut nggak kuat, kalau saya tetap bawa jalan makin masuk pakunya. Saya minta tolong kedai depan masjid untuk mencabut paku. Sedang nyabut-nyabut paku, datang orang jalan kaki lewat. Lagi ngapa bu? Ini pak, paku masuk nusuk mobil saya pak. Oh, cabutlah pakunya bu, bawa ke bengkel. Tapi jangan bengkel situ dah, bengkel situ tak sedap, tak mantap dulu katanya. Kalau saya bilang iya ya, maka saya akan cari orang bengkel tuh di padang mahsyar. Untung saya reject. Ah, jangan-jangan nanti nasib saya bagus pak di situ, gitu. Mesti peka. Kalau enggak, ngeri. Maka saya sering bilang kepada jemaah, kalau punya salah dengan orang yang kita kenal gampang. Besti, mohon maaf lahir batin ya, besti. Mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya, gampang. Kalau kita punya salah dengan orang yang kita kenal, gampang. Persoalannya gimana kalau kita punya salah dengan orang yang kita nggak kenal? Repot. Kemana mau nyari dia? Maka sering saya bilang, kurangi mengomentari hal yang bukan menjadi bagian urusan kita, karena setiap komentar negatif tentang orang gosip. Ini contoh nih, misalnya ibu diajak anak, diajak teman makan di pecel lele, nih pura-puranya, makan pecel lele situ ya. Terus ibu nggak suka nih dengan pecel lelenya. Terus ibu bilang, jangan lagi, yang itu tak sedap doh, cabenya nak mantap doh, tak enak doh. Saya tanya, apakah itu gosip? Gosip nggak? Gosip nggak? Gosip lah, kan itu benar ustazah, beneran nggak enak. Karena benar makanya gosip, kalau nggak benar malah jadi fitnah. Terus gimana caranya ustazah? Tak perlu buka aib toko itu, kedai itu, cukup ibu ganti bahasanya. Makan situ yuk, ibu lagi nggak suka, ibu pengennya di situ, ibu tinggal bilang, di situ lah yuk, yang di situ enak, tukang masaknya ganteng. Wah, misalnya cabenya enak, kan bisa ganti saja bahasanya. Jadi kurangi, karena setiap komentar negatif tentang orang termasuk gosip. Jadi kalau duduk sama teman, bahasa anak mudanya apa? Nongki-nongki. Kalau nongkrong sama teman, ini kan masih wajah-wajah, enggak ya? Enggak. Ya, kalau nongkrong sama teman ya sudahlah, nikmati kopi itu cerita tentang kita. Jangan tengok-tengok juga meja sebelah lagi. Tengok tuh bapak tuh, yang mana bapak tuh tapi nanti tengoknya yang mana apa tuh ngapo gapuk parinya. Habis itu dia pergi bayaran. Kemana ibu mau cari dia? Sampai ketemu di padang mahsyar. Nauzubillah. Maka berhenti mengomentari hal yang bukan menjadi urusan kita. Setiap komentar negatif ghibah. Pulang pesta jalan kaki 4 orang, datang orang pertama, entah apa-apa kalionya tak sedap. Datang orang kedua, iya pengantin bengkok alisnya, ada kena lo pengantin. Datang orang ketiga, iya mak andamnya entah apa-apa, kena pula mak andam beserta seluruh staf dan jajarannya. Datang orang keempat, iya sepupu aku kemarin jelek juga, kena pula sepupu. Cari mereka, minta maaf di dunia, atau ahlan wasallan, welcome padang mahsyar. Nauzubillah. Hati-hati, hati-hati ya. Mengangguk termasuk ghibah. Atau main mata. Ada kawan kita mainan jilbabnya 2 meter ke bawah, terus kita gini, ghibah. Saya di kantor teman saya aneh juga, kadang topinya warna merah, bajunya nih hijau, sepatu warna pink. Orang udah begini-begini, saya nunduk aja. Mendingan saya pergi ke toilet daripada saya mesti meminta maaf. Hati-hati. Oke. Dah. Poinnya itu. Ustazah, ini banyak jemaah yang nanya usia-usia 30-an 40-an. Ustazah, iya, terus gimana? Boleh nggak kami curhat ke suami tentang kejelekan teman kami? Kan suami kami. Saya bilang, tengok bentuk suaminya dulu, scan dulu suaminya, roman-romannya macam gimana. Kalau ibu cerita, bang, teman aku tuh dibilangnya aku sombong bang. Terus suami ibu bilang, udahlah dek, kerjakan aja bagian kita, itu nggak usah dipikir.
Kalau itu bentuk suaminya, ceritalah, itu nggak gosip, itu islah, perbaikan, ada solusi. Tapi kalau bentuk suaminya, bang, teman aku dibilangnya aku sombong bang, samu nyapaknya dituyutunya. Kalau itu bentuk suami ibu, berhentilah bercerita lagi, bikin dosa aja. Cobalah bayangkan bentuk suaminya dari sekarang. Ke siapapun, makanya ada konsep curhat, nggak boleh curcol, curhat colongan, nggak ada. Konsep curhat itu ada dalam agama kita. Apa konsepnya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita cuma boleh tanya kepada orang yang lebih bijaksana, yang lebih wibawa, yang lebih pinter, yang lebih alim, yang lebih beriman, yang lebih cerdas dibanding kita. Hanya boleh curhat kepada orang yang satu level di atas kita. Kalau kita aja nyok bakal jadi gosip. Hati-hati. Ini misalnya ada curhat ke saya sebagai teman, ini contoh aja. Nel, dibilangnya aku sombong Nel, gitu kan? Udahlah, tenang aja, nggak usah itu pikirkan, kan nggak ngefek. Ikhlaskan, maafkan aja lah. Kerjakan bagianmu, kejar targetmu, selesai. Itu baru mantap. Ini enggak, Nel dibilangnya aku sombong Nel. Kalau aku jadi kau, aku kejar dia tuh. Kau tuh baik kali, kejar aja lah. Kalau itu, makanya hati-hati. Jangan cerita dengan orang yang selevel keimanannya, kewibawaannya sama kita. Dia akan jadi gosip, itu udah pasti, exactly. Maka ceritalah dengan orang yang levelnya di atas kita. Ini level maksudnya kebijaksanaan, kedewasaan, ilmu, dan seterusnya. Oke? Yang pertama, kalau kita salah, minta maaf. Minta maaf kepada Allah, buka aib. Minta maaf kepada manusia, tutup aib. Berhenti menceritakan hal yang bukan menjadi bagian urusan kita, karena setiap komentar negatif tentang orang adalah gosip. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ikut akhlak Rasul, maka kita mesti jadi orang yang pemaaf. Kakak saya sering nanya ke saya, Dek, kenapa cepat kali kau maafkan orang? Orang tuh kan udah zolim. Saya bilang sama dia, Kak, saya maafkan orang bukan karena dia benar, Kak. Bukan karena dia benar, dia tetap salah. Tapi saya maafkan dia agar saya tenang dan saya bahagia. Dan takkan pernah tenang saya sebelum saya maafkan orang lain. Ingat, kalau maafkan orang agar kita tenang, biar kita bahagia. Bukan untuk dia, untuk kita juga. Dan ingat, salah orang bukan untuk dilupakan, salah orang untuk dimaafkan. Apa beda lupa dengan maaf? Saya sering nanya sama jemaah saya, ibu udah maafkan kesalahan teman ibu? Udah Ustazah, tapi kok kalau ketemu di pasar kaget rasa mau saya cucuk juga matanya. Itu bukan maaf, itu lupa. Lupa sekejap, nanti ingat marah lagi. Jadi make sure kita memang memaafkan, bukan melupakan. Maaf. Pertama, al-kalam bil lisan, dibuktikan dengan lisan. Yang kedua, tasdikul jazam, dari hati. Yang ketiga, amalun bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Lidah, hati, perbuatan. Maaf, lidah, hati, perbuatan. Maaf, lidah, hati, perbuatan. Ada orang yang memaafkan itu di lidah, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Ibu udah maafkan teman ibu, udah saja. Tapi kalau aku ketemu arisan, saya maunya duduk jauh-jauh sama dia. Tak mau dekat-dekat. Kalau dia datang, saya dah datang. Kalau saya tak datang, kalau dia tidak datang, saya datang. Berarti maafnya cuma di lidah, bukan dibuktikan dengan perbuatan. Atau sebaliknya, ada yang secara perbuatan dia buktikan. Apa kabar say? Sehat ya? Dalam hati, meninggal aku cepat. Berarti tidak dari hati. Jadi make sure, pastikan kita memaafkan lidah, hati, perbuatan. Ustazah, saya susah memaafkan. Gimana caranya? Nah, kalau susah memaafkan, pakai cara yang lebih gampang. Cara yang kedua, apa itu? Jangan mudah tersinggung. Selesai. Kalau susah memaafkan, jangan mudah tersinggung. Kezaliman orang kalau nggak ngefek, nggak usah dipikirin. Nah ini Bu, kalau dalam bahasa Islam at-tariqatul khamsah, dalam bahasa Inggrisnya the rule of five. Ini saya jelaskan sedikit. Kalau ada kezoliman orang kepada kita, kalau kezoliman itu tidak berefek kepada 5 hal, nggak ngefek sama ibadah kita, rezeki kita, kerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita, nggak usah difikirkan, melainkan cuma 5 detik saja. Tik 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 tik, letakkan, jangan difikirkan. Saya ambil contoh biar kita paham. Misalnya ibu-ibu yang sebelah sini, cak-caknya nih, pura-puranya nih, ibu-ibu sebelah sini menceritakan saya nih, pura-puranya. Lalu ibu yang di ujung sana ngomong saya, Ustazah, iya,
orang tuh ustazah difitnahnya ustazah, dia suuzon tuh sama ustazah gitu ya. Maka ketika mendapatkan kabar itu, yang harus saya lakukan bukan memarahi dan mendatangi mereka. Saya harus scan dulu, kira-kira kezoliman mereka ini ngefek nggak? Satu, ngefek nggak dengan ibadah? Enggak kok, ibadah saya aman-aman aja. Ngefek nggak dengan rezeki? Enggak kok, aman-aman aja rezeki saya. Kerjaan enggak kok, kantor saya lancar-lancar aja. Masa depan enggak kok, saya dengan masa depan saya masih on the right track kok. Keluarga saya enggak, mak bapak saya masih aman-aman aja. Berarti kezaliman mereka tidak ngefek. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya cuma boleh pikirkan 5 detik saja, tik 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 tik, letakkan, jangan difikirkan. Dan saya kalau ketemu dengan mereka harus berpura-pura tak tahu bahwa saya tahu bahwa mereka menzalimi saya. Bisa? Lambat anggo ya. Karena sebenarnya kezaliman orang itu ibarat air yang diisi tanah, makin diaduk makin keruh. Kalau diendapkan dia akan hilang dengan sendirinya. Percayalah, orang juga cuma punya beban hidup, dia nggak cuma ngurusin kita. Kalau kita aduk dia akan semakin keruh. Ustazah, dalam Islam kan ada tabayyun, ada klarifikasi. Kenapa nggak klarifikasi aja? Klarifikasi itu ibu-ibu cuman kalau berefek. Kalau nggak berefek nggak perlu klarifikasi. Contoh, kita difitnah sampai akhirnya hampir pisah dengan suami, selesaikan sampai titik darah penghabisan, baru itu guna klarifikasi. Anak kita dituduh mencuri sampai harus dikeluarkan dari sekolah, selesaikan sampai titik darah penghabisan, baru perlu klarifikasi. Kita nggak ngapa-ngapain kok akhirnya kita bermasalah di kantor karena fitnah orang, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Kalau berefek selesaikan, kalau tidak abaikan. Itu gaya Rasulullah. Jadi nggak semua harus klarifikasi. Baru di ini sedikit klarifikasi, baru sedikit klarifikasi, jangan habis energi kita. Nanti ujungnya mereka bilang, enggak, saya saja itunya, pergi belak ke situ. Ibu ngomongin saya, enggak dong yang itu, pergi belak ke situ. Ujung-ujungnya hidup kita terganggu. Kalau nggak ngefek, ikhlaskan, maafkan. Jemaah saya bilang, ustazah, enak lagi tinggal di desa. Desa itu enggak ada orang kelahi-kelahi. Di kota ini kelahi terus. Saya bilang jangan samakan desa dengan kota. Desa itu rumah orang jauh-jauh. Kalau mau berkelahi berjalan kaki dulu nyari orang. Nyampe depan rumah sesangok, dia jadi marah. Di kota ini rumah dekat-dekat. Ikhlaskan, maafkan. Tersinggung-singgung sedikit ya sudahlah. Kalau nggak ngefek, abaikan saja. Saya dakwah udah 19 tahun ibu-ibu. Selama 19 tahun saya dakwah, udah keliling Indonesia. 99,8% orang kalau curhat ke saya itu semua karena manusia. Ini maaf, siapa yang masih mempertimbangkan apa kata orang tentang dia, berarti pada saat yang sama dia mengecilkan apa kata Allah tentang dia. Itu orang tauhidnya bermasalah. Rata-rata orang curhat itu ya, ustazah saya mau curhat, kenapa saya dihianati ustazah? Bisa dihianati teman dia menangis. Ustazah saya mau curhat, kenapa saya disindir-sindir saja? Bisa disindir dia menangis. Nggak ada tuh yang nelfon saya curhatnya gini, ustazah saya sedih, kenapa tadi malam saya nggak tahajud? Nggak ada. Rata-rata curhatnya tentang manusia. Ustazah saya sedih, kenapa sedih? Tadi pagi saya nggak sholat subuh. Nggak ada tuh bu. Ini hati-hati, ini orang tauhidnya bermasalah. Selagi kita masih mempertimbangkan kata orang tentang kita, pada saat yang sama kita mengecilkan kata Allah tentang kita, itu ciri-ciri orang tauhidnya bermasalah. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, coba jawab, salah nggak apa-apa. Nama baik penting nggak bu? Nama baik penting nggak bu? Oke, kalau penting sekarang muncul pertanyaan kedua. Seandainya seluruh Pekanbaru menganggap saya baik, ternyata saya maksiat, saya berzina, saya bisa masuk surga? Bisa? Nggak bisa. Atau seandainya sepekanbaru menganggap saya buruk, tahu-tahu saya beriman dan taat dalam kesendirian saya bisa masuk surga? So, nama baik bisa mengantarkan ke surga? Nggak bisa. So, nama baik penting nggak? Penting tuh gaya-gayaan. Tidak bisa mengantarkan ke surga. Gaya-gayaan jadilah, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya adalah fokus kepada bab yang mana bisa menghantarkan kita lebih baik. Ya, siapa yang terlalu memikirkan kata orang tentang dia, pada saat yang sama itu biasanya dia tidak memikirkan apa kata Allah tentang dia. Letakkan sedih pada tempatnya, letakkan bahagia pada tempatnya. Hanya boleh sedih kalau melakukan dosa, dibenci, dizolimi, dihianati, nggak masalah. Kalau korban nggak masalah. Yang penting bukan kita yang melakukan, bukan kita yang membenci, bukan kita yang dibenci, bukan kita yang mengkhianati. Korban nggak masalah. Yang masalah itu yang melakukan. Oke?
yang ketiga, biar nggak panjang-panjang. Nanti kalau panjang ditanya pula sama anak, apa ceramah ustazah tadi mak? Nggak jelas, penting hitam jilbabnya. Itu pula nanti kan. Kadang-kadang saya pulang ceramah sore-sore itu mak saya pulang pula dari pengajian, nyampe depan rumah ketemu. Dari mana mak? Habis pengajian nak. Nela dari mana? Habis ngisi kajian mak. Apa ceramah ustaz tadi mak? Nggak jelas mama nak, penting ganteng ustaznya. Itu aja yang ingat dia lah ya. Daripada ibu kayak gitu, lebih bagus kita singkat-singkat aja. Yang ketiga, satu, minta maaf. Dua, maafkan. Yang ketiga, bu, dengan manusia itu banyak-banyakkan husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Banyak-banyak baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Ini kita semua punya handphone, ya. Entah Android, entah iOS, rata-rata kita punya handphone. Coba kita cek hati kita ya. Ini maaf nih, kalau ada di antara kita nih, kan punya Facebook, punya Instagram kan? Nggak mungkin dah, ini wajah-wajahnya gen-gen baby boomers tapi ala-ala milenial nih kan? Nih maaf nih, kalau ada di antara kita, setiap menengok status orang, jelek aja kita menengoknya, itu hati-hati, tanda kita punya penyakit hati. Nengok foto orang berfoto di depan mobil barunya, lah mobil baru aja bangga, aku mobil orang 4 lagi parkir di rumahku, selalu aja aku nyawa misalnya. Nengok orang berfoto mesra dengan suaminya, lah dengan suami 3315 aja bangga, aku udah 4 kali gue ganti suami, selalu aja aku nyawa misalnya. Nengok orang berfoto di depan rumah barunya, lah rumah baru aja bangga, aku besar lagi rumahku pada itu OKB, itu mah orang kaya baru. Ini maaf, kalau ada di antara kita setiap menengok status orang jelek kita menengoknya, saya punya saran, update status keluar lagi, jangan ditengok-tengok juga beranda tuh lagi bikin dosa. Karena kenapa? Karena foto itu, picture itu netral, tergantung kita memandangnya. Yuk kita pandang baik. Ada orang berfoto mesra dengan suaminya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya rumah tangga yang sakinah, betul? Bisa aja ada orang yang berfoto dengan mobil barunya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya kerja keras dari rezeki yang halal, betul? Ada orang yang berfoto di depan rumah barunya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya ikhtiar, kerja keras dan menikmati hasil dari uang yang halal. Foto itu netral, tergantung casing kita yang memandangnya. Kalau casing kita suuzon, kita akan tetap suuzon. Kalau husnuzon, kita akan tetap husnuzon. Saya punya mahasiswa saya itu keriting, hitam, tinggi, hidup lagi gitu, dan ke kampus tuh dia nggak pernah mandi, kayak sampai di rapat dosen itu sudah sampai dibicarakan begini, Bu Nela, iya, Bu Nela ngajar dia, Bu, iya, kenapa Pak? Kalau dia mahasiswa Bu Nela kasih aja nilai D, ngapa gitu Pak? Hanya ngantuk terus katanya. Rupanya betul Bu, masuk saya jam 8 ngantuk dia, jam 10 ngantuk dia, jam 2 ngantuk juga dia, jam 4 ngantuk juga dia. Betul lah kata Pak dosen nih, kata saya. Akhirnya saya tabayun, saya klarifikasi, saya panggil, kamu sini, kamu nih jam 2 ngantuk, jam 8 ngantuk, jam berapa kau nih tak ngantuk? Apa kata dia? Bu Nela, saya itu kerja saya satpam Bu Nela, sip saya sip malam, saya ganti sip jam 7 pagi. Jangankan mandi, makan aja saya nggak sempat Bu Nela. Tapi saya juga pengen sarjana, saya juga pengen kuliah. Oh, ini di mata saya mahasiswa luar biasa. Tapi di mata teman saya, dia mahasiswa yang nakal. Kenapa kesimpulan kami berbeda? Karena cara pandang kami yang berbeda. Yang satu husnuzon, yang satu suuzon. Paham nih? Nanti kalau ketemu kawan di jalan, Bu, nggak nyaut, Bu, nggak nyaut, Bu, nggak nyaut. Udahlah, baik sangka aja lah. Jangan-jangan dia ngitung duit masuk, duit keluar. Jangan, takkan ku sapa ke besok lagi. Ceritakan pula sama orang, kalau ketemu dia jangan sapa ya. Ngapa gitu? Bikin sakit hati tuh yo. Dua dosa ibu, dosa suuzon, dosa ngomongin orang. Jadi sederhana saja, husnuzon saja. Saya pernah diprotes oleh mak saya. Dulu mak saya suka ikut saya pengajian. Udah lelah dia, karena kalau saya jemput pagi saya balikin, kalau saya bawa pagi saya pulangnya malam, nggak ikut lagi dia. Dulu sering ikut. Saya dulu sering ngomong sama mak saya di mobil, saya tengok sekarang ada tukang parkir perempuan kan, ada ya, mundur. Saya bilang sama mak saya, mak, mantap kali kakak tuh mak, mau dia ngerjakan pekerjaan dilakukan oleh laki-laki. Saya pesan Gojek jam 1 malam,
yang antar perempuan. Mantap kali ibu tuh, mau dia kerja sampai jam 1 malam. Saya jam 2 malam dari luar kota pulang jalan Nangka, nengok pasar pagi Nangka, jam 2 malam orang bongkar barang untuk dijual subuh-subuh. Hebat kali bapak, ini mau dia ngangkat-ngangkat barang jam 2 malam. Mak saya protes karena saya asik muji orang terus. Apa katanya? Kamu semua orang hebat aja di mata kamu, itu karena kamu yang nengok. Kalau orang lain tengok belum tentu. Maksud mak saya ngomong, misalnya nengok tukang parkir perempuan, mundur. Itulah ndak sekolah betang, coba kau sekolah ndak itu kena jodoh. Oh iya juga ya, kata saya gitu, bener juga. Ini soal cara pandang sebenarnya. Jam 1 malam, jam 1 malam kerja, perempuan kerja juga lagi tak tahu waktu. Semua tergantung kita rupanya. Husnuzon, suuzon. So kita pilih mode zon, husnuzon. Jauh-jauhkan mode suuzon, biar kita lebih tenang. Insya Allah. Terakhir yang keempat, la taghdab. Kalau mau baik kayak Rasulullah, la taghdab, la taghdab. Jangan suka marah-marah. Jangan marah, Bu. Sekali kita marah, Bu, itu 27.000 sel saraf kita putus. Aputir 27.000. Aputir 27.000. Bayangkan dah. Dan dia bisa nyambung lagi sel saraf itu dengan senyum. Tapi sekali cuman bisa nyambung 700 sel saraf. Nah mungkin senyum terus, gila pula gitu. Atau senyum terus, ngapa kok senyum terus nyambung saraf putih? Nggak mungkin dong. Jadi jangan marah-marah, Bu. Saya sering nengok bapak-bapak ngomong, Ustazah, saya marahkan istri saya biar dia berubah. Kalau marah bisa merubah orang, saya akan lebih pemarah lagi. Masalahnya kalau bapak marahin istri bapak, nanti istri itu ketika dimarah adrenalinnya nggak stabil. Orang kalau dimarahi adrenalinnya nggak stabil. Kalau adrenalin nggak stabil, dia nggak akan bisa menangkap informasi. Yang dia dapat cuma sakit hati. Ibu marah-marah dengan suami, jangan harap tuh suami berubah. Jangan harap. Karena kalau ibu marahin suami, adrenalin suami menjadi tidak stabil, yang dia dapat cuma sakit hati. Dia nggak ngerti informasi. Ibu marahin anak ketakutan, dia nggak akan ngerti nasihatnya. Yang dia dapat cuma sakit hati. Pertanyaannya, mau nggak kita meninggalkan bekas sakit hati di hati orang lain? Maka la taghdab, jangan marah. Coba ibu dulu pernah sekolah, kalau ada guru killer, ibu nangkap nggak? Saya pernah punya guru killer bahasa Indonesia, pelajarannya saya orang Indonesia, lahir di Indonesia, yang diajarkan bahasa Indonesia nggak ngerti-ngerti saya, karena dia pemarah. Karena waktu dia masuk, adrenalin saya nggak stabil. Oke, jadi jangan marah-marah. Ya, terakhir penutup, jemaah kemarin cerita, Ustazah saya suka bertengkar dengan suami. Oke, bertengkar itu biasa. Masalahnya caranya. Saya nanya, ibu orang apa? Orang Minang Ustazah. Hari-hari dengan suami pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia Ustazah. Kalau lagi marah, bahasa Minang Ustazah. Saya bilang marahlah, tetap pakai bahasa Indonesia. Mana lama berang pakai bahasa Indonesia Ustazah? Ya kenapa berang tuh mesti lama? Kan itu masalahnya. Ini ada fikih itu dalam kitab taklim, ada fikih menahan marah. Satu, la tubaddil lughah, jangan ganti bahasa dengan yang lebih kasar. Saya tanya lagi, ibu manggil suami apa? Abang saja. Kalau lagi marah, waang saja. Tetap manggil kalau lagi marah. Mana enak? Nanti kalau ditahan marah, nanti sakit jantung mati saja. Mana ada dalilnya? Hai orang-orang beriman, kalau marah lapihan celah, kalau tidak mati beko, kan ada dalil. Jadi ada fikih amarah. Satu, jangan ganti bahasa. Kedua, jangan ganti panggilan yang lebih kasar. Yang ketiga, marah tegak bawa duduk, marah duduk bawa baring, marah baring bawa uduk, dan seterusnya. Yang keempat paling penting, jangan mengucapkan kalimat negasi. Negasi itu seperti ini, tapi meskipun gimana pun, walau bagaimanapun marah, jangan ngomong kata-kata itu. Contoh, karena bahasa itu menciptakan rasa. Coba ibu rasakan bahasanya. Mahasiswa saya terlambat, Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat Bu karena macet Bu. Oke? Sekarang coba pakai tapi ya. Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat Bu, tapi kan karena macet Bu. Beda nggak? Beda nggak? Ini ibu, ini suami, ibu pulang arisan, terlambat. Bang, maaf ya Bang, saya telat pulang arisan. Tetap dibuatkan kopi kok Bang. Oke? Coba pakai tapi ya. Bang, maaf ya Bang, saya telat pulang arisan, tapi tetap dibuatkan kopi kok Bang. Ya, tapi jangan ulang lagi nak. Iya, tapi kan aku udah minta maaf. Ya, tapi jangan ulang lagi. 3 hari tidak selesai. Oke? Itu bukan teori saya, itu sunnahnya. Sunnah fikih menahan marah. Terakhir yang ketiga, gunakan al-lughatus su'bah, bahasa yang susah, bukan yang mudah. Buat komitmen.
Bang, kita bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bahasa Ocu? Mantap. Melayu? Oke. Bahasa Minang? Mantap. Bahasa Inggris? Enggak bisa. Gini aja bang, kalau kita marah pakai bahasa Inggris bang. Siapa yang marah pakai bahasa Indonesia denda 100.000 bang. Daripada pas mau marah, daripada duit keluar, bagus buka kamus dulu. Ujung-ujungnya I love you. Ya kan? Jadi gitu ya, 4 hal supaya kita jadi lebih baik ke depan. Kalau kita salah, akui, minta maaf. Kurangi, minta maaf dengan Allah, buka aib. Minta maaf kepada manusia, tutup aib. Kurangi mengomentari hal yang bukan menjadi bagian urusan kita. Jaga aib kita. Kalau Allah jaga, Allah berarti tidak pengen buka, jangan kita buka. Jaga aib orang. Ini aib orang wajib dijaga. Semua kita ini punya aib, setuju? Setuju? Andaikan ada satu aib teman kita yang Allah buka, kita nggak bisa menyelesaikan masalah dia, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya.